Selamat malam. Carut-marut pagar laut kian berlarut, mulai dari persoalan agraria hingga masuk ke ranah pidana. Pasca pagar laut disegel dan dicabut, giliran 6 pejabat pertanahan dipecat dan disanksi berat. Yang terbaru setelah melapor ke Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung, kini Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo ke KPK. Akankah upaya hukum yang ditempuh mampu menyelesaikan sengkarut pagar laut? Ramai-ramai laporkan kasus pagar laut Tangerang ke penegak hukum. Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya. Kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong. Buntut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang yang menghebohkan publik. Akhirnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid telah mencabut 50 sertifikat dari 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 bidang sertifikat hak milik pada kawasan yang terbangun pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron mengaku telah menginvestigasi dan memecat 6 orang pegawai di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang serta memberikan sanksi berat kepada 2 orang pegawai di bawah kementeriannya. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Tak lama berselang, organisasi masyarakat anti korupsi atau MAKI melaporkan dugaan korupsi terkait kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ke Kejaksaan Agung. MAKI melaporkan para kepala desa di pesisir pantai utara, pejabat dinas pertanahan, serta pejabat Kabupaten Tangerang, Banten yang diduga terlibat dalam pemalsuan surat hak guna bangunan dan hak milik di laut yang kini dipagari. Selain membawa sejumlah berkas sebagai barang bukti, Koordinator MAKI Bonyamin Saiman juga menghadirkan warga pesisir pantai sebagai saksi. Mereka mengaku sebagai orang yang dicatut namanya dalam penerbitan surat-surat tanah di wilayah pagar laut. Lalu nanti kemudian pada posisi dikembangkan pasal 5, pasal 6 atau bahkan pasal 2, pasal 3 perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, otomatis swastanya kan juga masuk turut serta di situ. Dan rasanya tidak adil kalau yang swastanya tidak diproses. Yang dapat keuntungan paling besar kan di sana. Menurut saya tetap saya minta kepada penyidik Kejaksaan Agung maupun KPK mengembangkan untuk pasal 5, pasal 6, pasal 2 dan pasal 3. Setelah menerima laporan dari MAKI, Kejaksaan menyatakan segera mempelajari dan menelaah isi laporan MAKI tersebut. Seperti halnya MAKI, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan kasus ini KPK pada Jumat 31 Januari 2025. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II ke KPK. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya. Dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya. Pasal 2, kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK. Menyikapi hal ini, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan KPK masih akan melakukan analisa dan verifikasi terkait ada tidaknya unsur korupsi dalam perkara ini. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah juga telah melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Laporan ini dilakukan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut. Mereka melaporkan 9 nama dan 1 perusahaan yang diduga terlibat terkait pemasangan pagar laut. Tim Liputan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah menghimpun data perkembangan kasus pagar laut Tangerang yang ternyata memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Meski kini 50 sertifikat diantaranya telah dicabut oleh Kementerian ATR BPN. Kita akan tunjukkan beberapa datanya. Yang pertama, kepemilikan sertifikat di wilayah pagar laut Tangerang ya. Ini penjelasan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ada 234 bidang tanah di mana SHGB-nya ini dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur. Kemudian ada 20 bidang tanah, sertifikat hak guna bangunannya dimiliki oleh PT Cahaya Inti Sentosa. Ada 9 bidang tanah yang SHGB-nya dimiliki oleh perseorangan, tidak disebut ya oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dan ada 17 bidang tanah yang sertifikatnya hak milik. Bukan SHGB tapi SHM, milik perseorangan yang tidak disebut juga namanya oleh Menteri ATR BPN. Dan dari ratusan ini, dari 263 sertifikat ini ternyata 50 sertifikat sudah dicabut oleh Kementerian ATR dan juga BPN. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini ternyata setelah timbul sertifikat kemudian gaduh di publik, ternyata ada laporan hukum yang masuk ke beberapa aparat penegak hukum. Jadi ramai-ramai melaporkan kasus pagar laut Tangerang ini ke aparat penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung ya. Kalau tadi di slide sebelumnya saya sebutkan pemilik mayoritas dari SHGB adalah PT Intan Makmur begitu ya. Dan kemudian Cahaya Inti Sentosa itu adalah anak perusahaan dari PT Agung Sedayu. Nah itu kemudian yang dilaporkan oleh beberapa koalisi masyarakat sipil. Nah yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik atau LBHAP PP Muhammadiyah pada tanggal 17 Januari 2025 ini dilaporkan ke Barreskrim Polri. Ada beberapa nama yang tidak disebutkan oleh LBHP PP Muhammadiyah, nama-nama yang dilaporkan ke Barreskrim Polri. Nanti kita tanya ke yang bersangkutan yang melaporkan. Selain ke Barreskrim Polri, ada juga yang melaporkan ke Kejaksaan Agung dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman pada tanggal 30 Januari 2025. Ada dugaan tindak pidana korupsi di sini, makanya dilaporkan oleh MAKI ke Kejaksaan Agung. Yang terakhir, yang terbaru, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari mantan Ketua KPK Abraham Samad, kemudian ada mantan Menteri begitu ya Said Didu, dan juga ada dari LBHP PP Muhammadiyah melaporkan ke KPK ya pada tanggal 23 Januari. Pada tanggal 31 Januari 2025. Jadi yang masuk ke KPK baru kemarin tanggal 31 Januari 2025, dugaannya adalah gratifikasi dan juga TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, siapa kemudian yang dilaporkan? Ternyata Koalisi Masyarakat Sipil ini melaporkan ke KPK ada 2 nama. Di antara nama-nama yang lain ya, 2 nama yang cukup mentereng ataupun cukup populer, ya ini pemilik saham dari PT Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kenapa Pak Jokowi bisa sampai terseret-seret? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya. Kita lihat selanjutnya, ancaman pidana di kasus pagar laut ini ternyata ada beberapa pasal. Kita lihat di sini. Pasal 263 KUHP yakni pemalsuan surat, kemudian pasal 264 KUHP pemalsuan terhadap akte otentik, pasal 266 KUHP pemalsuan surat berharga, dan pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini adalah ancaman pidana dari kasus pagar laut yang dijelaskan oleh Barreskrim Polri. Apakah kemudian KPK dan juga Kejaksaan Agung akan menggunakan pasal yang sama? Kita masih menunggu karena proses lidiknya atau penyelidikannya masih berjalan. Jadi kita belum tahu pasal-pasal mana yang digunakan oleh KPK dan juga Kejaksaan Agung. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sebetulnya duduk perkaranya. Apakah betul bahwa ada kong kali kong dalam pembelian sertifikat tanah di Tangerang ini, atau memang yang sebenarnya pengusaha ini membeli dari masyarakat? Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh para narasumber saya, dan bagaimana kemudian evaluasi terhadap proyek PSN atau proyek strategis nasional Tropical Coastline yang digarap oleh PT Agung Sedayu.
khusus malam ini secara eksklusif pertama kalinya kuasa hukum PT Agung Sedayu hadir di Political Show. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Kita akan bahas usai jeda. Dana Syariah punya program pendanaan yang imbal hasilnya menarik. Terima hasil ditransfer setiap bulan lagi. Pendanaan terjangkau mulai dari 1 juta dan kelipatannya. Kami sudah jadi pendana loh. Caranya mudah, bisa langsung konsultasi atau dari aplikasi. Kami tidak tunda, Bantu kita raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Bersama Dana Syariah, ayo hijrah finansial. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. The world has changed so much and so fast. Yang penting sekarang ini adalah defining the national interest itu seperti apa. Transformasi yang kita lakukan ini kan dalam rangka memenuhi harapan besar. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Didampingi kuasa hukumnya, Hasto mendatangi langsung gedung KPK dan juga diperiksa sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN Indonesia. Kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya. Kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Carut marut pagar laut kian berlarut mulai dari persoalan agraria hingga masuk ke ranah pidana. Pasca pagar laut disegel dan dicabut, giliran 6 pejabat pertanahan dipecat dan disanksi berat. Yang terbaru, setelah melapor ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, kini Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke KPK. Akankah upaya hukum yang ditempuh mampu menyelesaikan sengkarut pagar laut? Ramai-ramai laporkan kasus pagar laut Tangerang ke penegak hukum. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ramai sekali malam hari ini, sangat spesial. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Muhammad Rofi Muklis, Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Selamat malam Gus Rofi. Selamat malam. Ada Wakil Menteri Tenaga Kerja alias Ketua Relawan Jokowi Mania. Selamat malam Bang Immanuel Ebenezer. Malam, Ivana. Selamat malam Bang Noel ya, terima kasih sudah hadir. Untuk pertama kalinya hadir di media, mau hadir di dialog menjelaskan duduk persoalannya dari sisi PT Agung Sedayu. Ada kuasa hukum PT Agung Sedayu Group, Muanas Alaidit. Selamat malam Pak Muanas. Malam Mbak. Terima kasih sudah mau hadir, sudah mau menjelaskan. Ada anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Dan ada Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHP PP Muhammadiyah Pak Gufroni, sekaligus pelapor ya, anggota masyarakat sipil ya. Selamat malam Pak Gufroni. Selamat malam Mbak. Ada pakar hukum pidana kita dari Universitas Indonesia Pak Ganjar Laksmana. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan seperti biasa kita selalu ingin mendengar suara teman-teman muda, suara-suara anak muda, dan hadir langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta.
silahkan teman-teman dari UIN Jakarta nanti boleh bertanya, mengkritisi, mengungkapkan unek-unek mungkin yang rumahnya di Tangerang bisa tanya begitu ya kepada para narasumber saya yang hadir di studio. Saya akan langsung ke Pak Gufroni terlebih dahulu sebagai perwakilan dari masyarakat sipil. Anda bersama dengan teman-teman yang lain seperti Pak Abraham Samad, kemudian Pak Said Didu dan kemudian dari PBHI melaporkan dua nama, Sugianto Kusuma dan juga Pak Jokowi ke KPK. Sebelumnya dari PP Muhammadiyah sudah melaporkan ke Barreskrim Polri begitu ya. Ada beberapa nama yang dilaporkan. Saya ingin tanya, apa dasar laporan Anda Pak Gufroni? Ya, tentu yang pertama kami sampaikan bahwa betul pada tanggal 17 Januari 2025 kami telah menyampaikan pengaduan resmi ke Mabes Polri, tentunya bersama 9 lembaga lainnya. Ada LBH Jakarta, PBHI, ada Walhi dan yang lainnya. Terkait dengan adanya pagar laut yang panjangnya 30 km. Kemudian kami juga coba cari informasi. Siapa sih sebetulnya dalang di balik pemagaran laut. Akhirnya kita coba dari sosial media yang beredar. Dari sosial media itulah kemudian kami sampaikan ke Mabes Polri dugaan nama-nama yang dianggap ikut andil dalam persoalan pemagaran laut. Itu di Barreskrim adalah soal pidana umumnya, Mbak. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami memang bersama dengan tokoh para pimpinan KPK mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan kami diterima oleh komisioner KPK di sana. Kami sebenarnya bukan lapor ya. Sekali lagi ini adalah pengaduan sifatnya, tinggal sebetulnya kita minta agar KPK melakukan investigasi menyeluruh tentang proyek PSN PIK 2 yang ditengarai syarat praktek-praktek suap gratifikasi melibatkan banyak pejabat gitu ya, termasuk nama-nama yang sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan KPK yang lalu. Jadi tapi dasar buktinya apa yang Anda sertakan ke Barreskrim maupun ke KPK? Ya, jadi memang itu adalah ada satu berkas yang memang tapi kita belum serahkan. Jadi kita baru hanya sebatas minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk coba dong investigasi. Jadi mendorong KPK. Tapi belum ada buktinya yang Anda serahkan. Belum diminta. Yang setahu kami kemarin penjelasannya adalah KPK sebetulnya tanpa ada pengaduan kami pun mereka sudah membentuk tim melakukan telaah ya. Jadi dia KPK akan melihat dari seluruh faktor ya, tidak soal HGB saja, tidak soal pagar laut, tapi banyak hal yang nanti mungkin KPK akan telusuri apakah ada dugaan praktek-praktek korupsi enggak di dalam proyek PSN PIK 2 ini. Yang menarik bahwa teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil dan juga Anda melaporkan Pak Jokowi dan juga Pak Aguan. Kenapa kemudian dua orang ini yang dilaporkan? Apa kaitannya? Secara implisit memang ini kan terkait dengan penetapan proyek PSN, Pak, ya kan, proyek strategis nasional PIK 2 di mana di situ Jokowi yang menandatangani itu. Pada bulan Maret 2024. Betul. Maka karena kita lihat bahwa PSN PIK 2 ini juga banyak masalah gitu ya, terkait dengan pembebasan lahan, terkait dengan HGB palsu, maka kami melihat bahwa indikasi praktek-praktek koruptif itu akan ada gitu. Maka kami melihat ada dugaan aliran-aliran uang itu. Pertanyaannya kenapa tidak dilaporkan dulu-dulu, kenapa baru dilaporkan sekarang? Itu kan proyek ditandatangani Pak Jokowi Maret 2024. Kenapa tidak dilaporkan dari dulu-dulu? Apakah karena menunggu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi? Saya kira momentumnya tepat di tahun ini ya, kenapa? Sehingga kita bisa menyampaikan data secara lebih komprehensif. Karena memang kasus PSN PIK 2 ini kan masalahnya makin lama makin banyak, makin menumpuk, maka dari situ kita melihat bahwa ini banyak persoalan terkait dengan PSN PIK 2. Maka tentu kita harus mengambil langkah untuk supaya kita minta KPK untuk membereskan soal ini. Apakah ada praktek suap, gratifikasi, korupsi dan yang lainnya. Jadi melaporkan Pak Jokowi ada dugaan gratifikasi terhadap Pak Jokowi dalam penetapan PSN itu. Itu nanti kewenangan KPK untuk menelusurinya. Ya, tapi dugaan yang dilaporkan itu berarti. Ya, karena kan bagiannya gratifikasi dan TPPU. Ya, bisa jadi. Tinggal nanti KPK ungkap itu semua. Saya mau ke Pak Muanas ya. Sebagai perwakilan dari PT Agung Sedayu, bagaimana kemudian perusahaan Anda merespon laporan hukum yang masuk ke dua institusi, tiga Barreskrim, kemudian Kejaksaan Agung dan juga KPK. Tapi yang paling eksplisit adalah yang di KPK. Di situ ditulis bahwa pemilik saham Anda, Pak Aguan dan juga Pak Jokowi itu dilaporkan karena ada dugaan kong kali kong lah permainan pada saat penetapan PSN
Tropical Coastline itu pada bulan Maret 2024? Ya, pertama yang perlu saya sampaikan agar ini kemudian publik menjadi jelas. Ya. Semua saya yakin yang hari ini berbicara soal masalah PSN yang akan dikelola oleh PIK 2 ini ya, Tropical Coastline ya, ecotourism itu 80% dia nggak paham. Oke, saya percaya itu. Karena tadi misalnya dari penjelasannya yang disampaikan oleh Bang Gufron itu menyatakan bahwa PSN itu ada HGB-nya tidak jelas, pembebasan terjadi pembebasan lahan, itu menunjukkan bahwa Bang Gufron sendiri nggak paham terhadap PSN. PSN itu adalah tanahnya punya pemerintah, hutan lindung, yang akan 1.700. Iya, di situ tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman, tidak ada transaksi jual beli. Tanahnya punya pemerintah, bagaimana ada konflik sengketa lahan? Nah itu ya, berbeda dengan proyek PIK. Nah, yang kemudian menjadi persoalan, banyak orang menyebarkan hoax di media sosial dengan membuat konten-konten ya yang beredar itu, memproduk untuk menyesatkan opini publik seolah-olah bahwa proyek PIK ini yang di PSN-kan untuk bangun perumahan. Sehingga ini kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Kok properti industri properti untuk bikin rumah di PS-kan oleh negara. Nah itu yang kemudian menjadi persoalan dan itu terus bergulir. Jadi saya luruskan, berarti proyek PSN Tropical Coastline dengan PIK 2 adalah dua hal yang berbeda ya? Bahwa mereka berdampingan iya? Iya. Dan itu dua hal berbeda. Oleh? Dan kalau yang proyek PIK, kalau proyek PIK dikerjakan oleh PIK. Oleh PIK. Yang PSN ini dikelola oleh PIK untuk ya tujuannya merehabilitasi lingkungan dengan memperbaiki mangrove. Mangrove-nya sudah hancur, sudah rusak karena abrasi, karena rob. Sekarang itu tinggal sisa 91 dari 1.500. Mau dibalikin lagi nih jadi 500 rehabilitasi lingkungan. Kemudian yang kedua untuk kegiatan wisata, bukan perumahan. Wisata kuliner, wisata agama, wisata macam-macam untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah. Bukan untuk industri perumahan. Nah, itu yang paling penting ya. Nah jadi PSN itu dan PSN hari ini belum dikerjakan. Dananya pun pakai uang swasta 40 triliun. Oke, jadi itu pembiayaan PSN itu pakai anggaran negara. Makanya kemudian menjadi persoalan. Pakai anggaran? Pakai anggaran swasta. Full dibiayai oleh PT Agus Dayu. Iya, dan itu belum dikerjakan. Nah pertanyaan sekarang gimana korupsinya? Belum dikerjakan. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa ini. Nah, kira-kira itu. Oke, tapi Anda mengatakan bahwa ini tanah negara. Tanah yang kemudian milik perhutani tanahnya. Milik perhutani. Iya. Kemudian bisa muncul sertifikat itu bagaimana? Sertifikat itu nggak ada di situ. Oke. Yang kita omongin berarti bukan PSN. Yang kita omongin berarti proyek PIK. Karena pembebasan lahan, pembelajaran lahan untuk proyek PIK yang bangun perumahan ini, mekanismenya ada melalui jual beli gitu loh. PSN itu tanah negara, milik perhutani yang kemudian dipercayakan kepada swasta, sistem partnership untuk merehabilitasi lingkungan dan kemudian untuk membangun. Itu yang kemudian dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil bahwa ada tudingan permainan antara Pak Aguan dengan Pak Jokowi dalam penetapan PSN Tropical Coastline pada bulan Maret 2024. Itu responnya bagaimana? Nah kalau itu kan berarti produk hukumnya surat keputusan. Bukan korupsi dong, tapi tata usaha negara, silakan. Ya kan? Kalau kemudian itu dianggap sebuah tindak pidana korupsi, bagaimana bisa PSN-nya belum dikerjakan, sementara anggarannya dari swasta? Gimana korupsinya? Kira-kira. Kalau kemudian persoalan penetapannya, karena itu lahir dari Menteri Perekonomian pada tahun Maret, itu kan terbit 2024, berarti kita sedang mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Jadi itu salahnya pemerintah ya yang mengeluarkan kebijakan PSN itu? Bukan salah pemerintah. Kan pemerintah yang menetapkan Jadi PSN. kalau kemudian itu dipersoalkan, ada ruangnya melalui mekanisme tata usaha negara. Paham nggak maksudnya Mbak? Baik, dibawa ke PT UN. Bawa ke PT UN. Jadi bukan ranah pidana maksud Anda kan? KPK. Oke, tapi ini akhirnya perusahaannya dilaporkan. Pak Aguan dilaporkan bersama dengan Pak Jokowi, responnya gimana dari PT Agus Dayu? Ya tadi kan pengaduan, belum resmi. Ya. Artinya dari sisi pelapor pun nggak yakin juga. Karena belum buktinya kan? belum. Iya. Bentuknya bukan laporan resmi ya, masih pengaduan ya. Kalau pengaduan kan siapapun bisa. Ya kan persoalan pembuktian ya nanti aja kita ikuti dalam perkembangannya. Walaupun kita menemukan sama sekali tidak ada tindak pidana di situ. Oke, jadi nggak ada tindak pidana Pak Gufron menurut Bang Muanas? Ya itu kan menurut Bang Muanas, kami berpendapat bahwa ada semacam korupsi kebijakan. Oh korupsi kebijakan, ya, yang dilakukan pemerintah pada saat biasakan untuk pembentukan peraturan keputusan, dalam beberapa kasus itu selalu ada indikasi praktik-praktik korupsi di situ. Makanya kami sebut adalah korupsi kebijakan. Yang menguntungkan? Ya korporasi. Oke.
Jadi harusnya yang diseret bukan hanya korporasinya, tapi yang membuat kebijakan pemerintah juga harus diseret. Makanya dilaporkan Pak Jokowi sebagai pembuat kebijakan. Iya tentu. Oke, saya mau ke Komisi 2 ya. Bang Deddy, Anda melihat bahwa sebagai anggota Komisi 2 ya, melihat bahwa penetapan PSN Tropical Coastline pada bulan Maret 2024 ini dianggap teman-teman dari koalisi masyarakat sipil menguntungkan korporasi tertentu. Makanya yang dilaporkan adalah Pak Jokowi dan pemilik korporasinya. Jadi begini ya, saya sebagai anggota Komisi 2 dan dulu Komisi 6. Waktu Komisi 6 10 bulan lalu, bulan April saya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Investasi sudah mempertanyakan. Kenapa yang namanya PIK 2, ya sebagaimana yang dilaporkan di media massa, statement dari menteri-menteri terkait, bersama dengan BSD yang untuk kesehatan katanya jadi PSN. Itu saya pertanyakan. Landasan hukumnya apa? Kepentingannya apa? Bagaimana prosesnya sampai itu menjadi PSN? Karena setahu kami kan itu profit oriented. Bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan korporasi. Kan itu. Kita tidak pernah mendapat jawaban yang tegas dan terang benderang. Dari pemerintah pada saat itu? Dari pemerintah. Sampai hari ini, bentar dulu. Sampai hari ini pun kita masih dibingungkan. Pak Nono Sampurno masih bicara PIK 2 itu PSN. Pak Nono Sampono? Yes, yang otomatis orang Agung Sedayu dong. Bung pengacara kita ini ngomong bedakan PSN dengan PIK 2. Sampai hari ini kita masih bingung. Sebenarnya yang dimaksud PSN itu yang mana? Karena yang namanya coastal tourism tadi baru saya dengar nih. Barang ini baru lahir. Gitu. Nah, sekarang soal pemagaran laut, soal surat siluman. Hari ini saya mendapat video-video bagaimana sungai itu ditutup sehingga sawah-sawah tidak dapat air. Itu yang mana? Kita juga bingung. Kita nggak menuduh siapa-siapa nih. Tapi pemerintah tidak pernah membuat clear ya yang mana yang PSN. Ya. Karena dari resmi pemerintah dari Pak Nono Sampurno sendiri bicara P2 itu PSN. Sekarang kan berbeda. Nah kalau saya merunut ke belakang, kenapa ini tidak jelas? Kalau saya melihat, mencurigai, menengarai proses penunjukan PSN ini salah. Kenapa salah? Karena itu tadi, ini profit oriented oleh korporasi. Nah kemudian, ini kemudian diamini oleh pemerintah. Tidak akan terjadi PIK itu. Ya PSN itu, ya saya jadi bingung di mana PIK 2 mana PSN. Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah. Nggak ada. Dulu Pak Jokowi selalu bilang saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Ya kan? Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang. Kan gitu nih, ya toh. Kita melihat ekses-ekses di lapangan, bagaimana kepala desa, bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah. Tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran membuktikan benar enggak. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Bagaimana? Itu kan seperti apa ya? Kita cium baunya, barangnya nggak kelihatan. Ya kan susah. Nah saya akan mau katakan bahwa ini ada kejahatan terjadi di sini, ada persekongkolan jahat antara pemerintah dengan korporasi. Tidak mungkin hanya korporasi kan, karena keluar kemudian sertifikat hak milik di laut gitu ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Emang BPN kantor cabang sana tidak kemudian memberikan laporan kepada BPN di provinsi, wilayah, kemudian sampai ke menteri. Kan tidak mungkin juga.
Sehingga terjadilah yang namanya sanksi berat. Itu yang saya persoalkan di Komisi 2. Kenapa sanksi berat? Ini kejahatan hukum. Harusnya. Ya, karena apa? Kan ini banyak yang bertestimoni. Oh, itu dulu akibat abrasi. Loh, peta satelit mengatakan tidak ada abrasi sejak tahun 80-an. Dan kalaupun itu abrasi, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 pasal 27 huruf B menyatakan hak milik hilang kalau sudah tanahnya musnah. Kenapa masih ada diterbitkan? Tahun 2022-2023. Siapa berkuasa pada saat itu? Kenapa barang ini bisa lolos? Kan ini logika-logika, fakta-fakta yang kemudian menjadi tugas KPK, menjadi tugas Polri untuk kemudian menyelidiki. Karena apa? Ini bertentangan dengan undang-undang regulasi yang ada. Tidak hanya undang-undang pokok agraria, undang-undang KUHP juga. Ya, ini pasal 264, ini ancamannya 8 tahun nih. Urusannya ada persoalan hukum di sana. Ada persoalan konstitusional juga di sana. Tanah, air dan segala isinya itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Katanya ini kok kepentingan korporasi. Itu kedua. Yang ketiga, kalau menurut kita sedang terjadi kekerasan di wilayah sana. Apakah itu oleh PIK 2, apakah oleh PSN, apakah oleh mafia tanah sana, kita nggak tahu. Nanti biar KPK dan polisi yang buktikan. Baik, saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, ada korupsi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ada semacam pembiaran pada saat Pak Jokowi memerintah begitu ya, sehingga menguntungkan korporasi. Sebagai relawan Jokowi mania bagaimana? Itu kan dugaan. Selama itu dugaannya nggak masalah. Kita harus sensitif dengan dugaan, ya nggak apa-apa. Ya namanya dugaan kan pada akhirnya nanti ada sebuah pembuktian melalui mekanisme pengadilan. Tinggal diuji buktinya gitu loh. Tadi kan sudah terkonfirmasi ada PSN, kebetulan wilayah itu memang milik negara. Ya kan tadi sudah terkonfirmasi dengan Muammar. Jadi sampaikan tadi ada memang proyek PIK 2. Nah itu beda, jangan disamakan. Kemudian di situ ada swasta yang mengelola, itu kan persoalan lain. Kemudian tadi disampaikan juga ya peruntukannya kan bukan buat perumahan. Di situ ada misalnya tempat kuliner, wisata dan sebagainya. Pasti dampaknya ada resapan tenaga kerja. Nah itu kan bagian program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tuh loh. Lantas kita biarkan rakyat ini miskin, pengangguran. Cuma orang bodoh tuh menurut saya tuh. Tapi ada kekhawatiran korupsi kebijakan yang dilakukan. Nah, tinggal kan dibuktikan gitu. Dibuktikan. Saya punya keyakinan ya, Presiden tidak akan melakukan hal itu. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan punya dugaan-dugaan silakan aja. Saya tidak terlalu alergi dan Presiden kemarin kawan-kawan ketemu di Solo, Presiden cuma ketawa-tawa aja kok. Maksudnya saya siapa Presiden? Pak Jokowi. Oh iya, sorry, minta maaf. Ya, mantan Pak Presiden. Ya. Menterinya Pak Prabowo loh. Ya, yang berajar juga loh. Ya, itu mantan Presiden Pak Jokowi ketawa aja kok saya lagi sih kait-kaitin gitu loh. Ini kan menurut saya aneh ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita percaya aja. Kita percayaan aja ke kawan-kawan masyarakat anti korupsi, kemudian masyarakat sipil. Selama itu dugaan lantas dilaporkan nggak masalah. Mereka punya hak secara konstitusional dalam menyampaikan hak-hak konstitusinya. Laporan itu juga, pengaduan itu hak konstitusi. Nah, Pak Jokowi sebagai mantan presiden juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Itu juga dilindungi oleh konstitusi. Ya nggak apa-apa, ini bukan negara otoriter. Ini bukan negara diktator. Semua ruang-ruang instrumen yang terkait dengan hukum ya salurkan dong. Misalnya penegak hukumnya ke KPK udah benar. Kemudian ke kepolisian sudah benar. Ke kejaksaan sudah benar, gak ada yang salah menurut saya. Kemudian ya misalnya kawan kita nih yang dari Aguan, lawyernya, ya dia punya hak juga menyampaikan pandangannya dengan bukti-bukti yang dimiliki. Tinggal nanti disangga aja gitu loh. Yang jelas saya yakinkan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat. Terkait hal itu. Mas, ya jadi ya kita sama-sama, tapi kan itu hak kawan-kawan lah ya. Saya tidak mau juga terlalu ikut campur karena kita juga ingin bangsa ini ke depan lebih baik kok. Selama motivasinya adalah untuk penegakan hukum, monggo gitu loh. Karena emang ini bukan momen politik. Mereka bukan kelompok partisan. Jadi nggak apa-apa, silakan, itu bagus. Nggak ada yang bisa kita ini larang kok. Itu senang kita. Kawan-kawan, nanti kan mereka punya argumentasi secara hukum dan data. Silakan diadu di pengadilan nanti gitu loh. Ditambah ya jujur aja, Pak Presiden saya, Prabowo itu ya punya komitmen dalam penegakan hukum. Beliau dalam hal ini nggak main-main lah. Dan itu kejaksaan, kepolisian,
pasti ikut arahan presiden ya sebagai panglima tertinggi. Beliau tidak main-main dalam proses ini. Kita tahu dan Pak Jokowi juga sadar bahwa di pemerintahannya itu ada semacam problem terkait hukum ya yang begitu kurang. Tapi kan fokus kerja beliau kemarin kan itu luar biasa dalam infrastruktur. Tapi menyeret Pak Jokowi dan juga Pak Aguan, ini muatan politisnya kencang nggak menurut Bang Noel? Monyet sakit juga Pak Jokowi disalahin. Itu udah nggak kaget lah Pak Jokowi. Ada bebek lewat ditabrak kok Pak Jokowi disalahin. Udahlah kita nggak kaget. Makanya saya bilang ini momennya soalnya tidak yang mengesahkan pada saat itu Pak Jokowi, PSN. Ya nggak apa-apa, kata udah disampaikan. Bahwa memang itu ada tanah perhutani, tanah negara. Memang salah rupanya. Gitu. Kemudian ada swasta ingin mengelola. Dampaknya itu ada resapan tenaga kerja. Salah rupanya. Nah ya udah nggak ada yang salah ya? Ya nggak ada. Nggak ada yang kemudian kawan-kawan melaporkan ada dugaan loh. Yang mereka sampaikan dugaan. Ya kan dugaan kan bos? Ya dugaan. Dugaan nggak apa-apa. Masa kita harus alergi? Justru apa yang dilakukan kawan-kawan PBHI, Abraham Samad itu kan bagus. Artinya jangan main-main dengan rakyat. Jangan main-main dengan hak yang dimiliki rakyat. Kemarin aja itu ada di Bekasi ibu-ibu punya surat hak milik, itu ditabrak tuh digusur. Kok kenapa kita diam? Gitu loh. Kalau nggak ada yang salah, kenapa? Atau nggak ada Said Didu di rumah itu? Gitu itu kawan saya loh. Di Bekasi kemarin kan? Ya. Kalau nggak ada yang salah, nggak ada pencabutan sertifikat, Bang Noel. Buktinya Menteri ATR BPN mencabut 50 sertifikat. Dia punya data dong, berarti kan bagus dong. Ya, punya data. Ada yang salah dong. Dan persoalan salah itu kan saya bukan hakim. Kawan-kawan yang nanti Anda kan mengatakan tadi nggak ada yang salah. Ya, Pak Jokowi, ini negara punya tanah perhutani, lantas dikelola. Salah tidak? Dampak dari pengelolaan tanah itu nanti dibikin tempat kuliner, tempat wisata. Dampaknya nanti di sana ada resapan tenaga kerja. Bagus atau tidak? Ya udah itu. Baik, nggak ada yang salah dari Komisi 2. Ini harus dikelirkan coba dari pengacara ya. Saya kan membayangkan nih lokasi. Kalau yang daerah yang ada mangrove, yang tadi berapa hektar di situ? 1.700. 1.700 yang masih tanah negara toh? Itu nanti yang namanya PSN di situ ya? Yang PSN di situ? Di situ. 1.700. Berarti di luar yang area mangrove ini yang sekarang jadi berpolemik ini bukan PSN? Bukan. Proyek PIK itu namanya. Yang sampean lewat ini yang ada yang HGB dibatalkan ya, itu proyek PIK. Itu proyek PIK. Itu beda lagi. Sekarang bermasalah dengan rakyat ini proyek PIK. Proyek PIK. Berarti proyek PIK yang bermasalah. Proyek PIK itu yang bermasalah karena kan gini, ada namanya isu penggusuran, perampasan, pengancaman. Itu tapi ketika ditanya itu nggak ada barangnya, hanya isu gitu loh. Perusahaan PIK ini perusahaan besar Mbak, TBK dia, terbuka. Kalau misalnya lawang tanahnya pemerintah aja dibiayai 40 triliun. Tol Balaraja. Kalau itu saya mudah sekali membantahnya. Nah sekarang paham ya. Karena terjadi ya. Dulu juga buka kelapa sawit itu pakai perusahaan cangkang. Itu biasa. Untuk benturan di bawah itu perusahaan nanti barangnya menghilang setelah tugas selesai. Jadi mau cuci tangan juga saya kira kita semua udah sama-sama paham lah gitu loh. Tapi yang saya ingin mau tegaskan bahwa yang dimaksud PSN itu adalah yang masih bermasalah dengan agraria karena masih status tanah negara. Silakan, di luar itu adalah PSN murni. Ya udah bismillah. Ya silakan Bang Sitorus anggota DPR yang terhormat, kemudian Bang Gufron dari Muhammadiyah yang selalu beda ya. Jadi ini kawan-kawan, ini tanah PSN namanya. Tanah PSN itu yang mana? Yang A, B, C, D. Yang warna hijau. Kamera bisa ya. Yang warna hijau. Silakan disorot dulu. Nah di sebelahnya tanah PSN itu adalah proyek PIK. Nah yang ada Menara Syariah, Patung Cina, dan macam-macam itu. Terus kemudian banyaklah Aloha, Pantai Aloha. Nah inilah yang... inilah yang menjadi sumber masalah ketika orang yang tidak paham mana itu tanah PSN. Yang katanya kiai saya, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, tanah PSN adalah Ihyaul Mawad. Apa itu? Tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, yang selama ini tidak dirawat dengan baik oleh Kementerian Kehutanan. Tanah musnah itu? Bukan tanah musnah. Nah, itu dalam kejadiannya puluhan PSN Mas. Ya, ini pengalaman nih. Ya, di mana-mana PSN ini itu membawa derita pada rakyat. Tidak benar
bahwa itu tanah nggak terpakai. Di dapil saya di Kalimantan Utara ada PSN ya yang namanya kawasan industri hijau terbesar di dunia. Itu masyarakat NJOP-nya diturunin. Yang nggak setuju itu berkasus dibawa ke kantor polisi segala macam. Itu kita alamin, Mas. Jadi kalau Anda mengatakan sakit nanti hati rakyat bahwa yang jadi tanah PSN tanah terbengkalai. Enggak, bukan begini. Produktif rakyat, kebun sawit, kebun sayur. Begini saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi tanah PSN ini saya sudah survei ke lokasinya. Anda ini posisinya mengadvokasi? Ya, mengadvokasi, betul. Jadi sebagian ada berapa hektar itu menjadi petani garap. Untuk garap tambak, garap sawah. Itu pun sama pihak PIK juga mendapatkan kerohiman. Kami punya fotonya, kami punya datanya lengkap semua. Jadi tanah PSN itu bukan tanah merampas dari warga. Jadi itu ada itu tanahnya pemerintah. Itu adalah PIK. Bukan PSN. Bukan, yang di luar itu adalah yang PIK. Nah, yang di luar tanah PSN ini sampai detik ini belum dikerjakan. Dia lahirnya dari Perpres 2024. Nah, kalau tadi Pak Hufron, akhirnya saya tahu, kalau berita hebohnya kan pentolan-pentolan KPK melaporkan, kan gitu judulnya. Padahal masih pengaduan. Yang dilaporkan adalah kebijakan. Kalau Pak Hufron itu tabayun dulu misalnya ke Pemda, ke Pemprov, bagaimana proses Perpres itu bisa lahir, maka tidak akan mengadu ke KPK. Karena prosesnya itu dimulai dari bawah, Mbak. Sehingga terbitlah, kan ada 49 PSN. Ya, yang 14 itu yang baru. Termasuk ada BSD, ada PIK, dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan sekarang, kalau ada tanah yang Kementerian Kehutanan misalnya mangrove-nya 91 hektar, itu komitmennya PIK kepada negara, negara kepada PIK yang sebagai pengelola, wajib dijadikan 514 hektar. Baik apa buruk kan itu. Nah yang kedua, PIK tidak boleh membangun perumahan. Di tanah PSN itu PIK nggak boleh membangun perumahan. Sebenarnya membangun apapun nggak boleh, Mas. Karena itu hutan lindung statusnya. Betul. Membangun apapun termasuk ekowisata nggak bisa. Bukan, nanti. Itu harusnya mangrove. Betul Bang Sitorus, nanti itu dirubah regulasinya. Agar apa? Contoh misalnya. Yang merubah regulasi siapa nih? Ya nanti itu pemerintah. Karena sudah menetapkan itu sebagai PSN. Kan gini, PIK itu yang punya duit nih. Sama yang punya SDM untuk membangun. Yang punya tanah pemerintah. Membangun dalam artian bagaimana tanah itu, katanya Yai Said itu bisa memberi manfaat. Termasuk menciptakan lapangan kerja. Kan nggak mungkin hanya tanah itu dibiarkan, mangrove-nya dibiarkan. Terus kemudian contoh Taman Safari. Rencana ini di master plan Bang Sitorus ya. Terus Formula One, itu di samping-sampingnya itu mangrove. Terus kemudian ada kayak polo kuda itu. Terus kemudian ada taman bineka, di situ juga akan dibangun tempat-tempat gereja, tempat-tempat. Tapi itu berarti menjadi kawasan komersil. Bukan, komersil itu tidak kawasan konservasi lagi. Yang tidak boleh dijadikan hak milik. Kalau perumahan kan berarti hak milik, loh, Mbak. Itu gitu loh. Jadi pemahaman inilah yang di awal Pak Said itu nggak paham sehingga menjadi ya begini ini. Karena inputnya salah, pasti outputnya salah. Ketika tidak bisa membedakan apa itu tanah PSN, apa itu tanah proyek PIK. Gitu. Yang bermasalah sertifikatnya itu berarti yang? Begini, kalau begini. Yang PIK kalau kan macam-macam tuh PIK itu. Ada orang misalnya PIK nih, misalnya masuk plotting. Ya, kejadian-kejadian yang saya alami, kebetulan Bang Sitorus, saya membuka layanan aduan. Jika ada tanah yang dirampas, jika ada tanah yang digusur, tidak dibayar, silakan datang ke kantor kami. Kami selesaikan 3 kali 24 jam jika sertifikat ada, ahli waris ada. Lah ya wis jelas toh. Tapi ternyata dari saya membuka itu yang datang orang yang jual tanah. Makanya saya jadi bertanya, kok rakyat dipaksa padahal rakyat itu memang ingin menjual gitu. Jadi memang ini keinginan rakyat sendiri. Kita nggak bisa juga bilang bahwa seluruhnya mau jual. Begini, kalau misalnya belum dibayar, saya juga nangani itu. Ternyata kendalanya ahli warisnya menghilang, surat administratifnya belum dipenuhi, kan gitu. Karena namanya perusahaan ketika masuk plotting pasti dia butuh Mbak tanah itu. Kepingin cepat diselesaikan. Saya mau tunjukkan dulu nih biar jelas terang benderang nih yang sedang terjadi ini. Silakan ditunjukkan. Itu di daerah mana itu Bang Sitorus? Di Kampung Corong. Oh, Kampung Corong. Desa Corong nih. Lihat nih ya, alur sungai itu ditimbun tanah, direklamasi. Corong. Ya. Ini
Bisa di ini nggak, di close up? Ini di mana ya Kampung Corong? Di Banten lah. Di Banten, oh bagian dari Tangerang. Kan kelihatan. Oke. Ini semua adalah lahan-lahan sawah produktif. Hari ini Pak Hasim, utusan Presiden menyatakan bahwa kita mau melindungi Pantura. Ya, itu bukan PIK ya, bukan PIK ya, Saya nggak tahu. Oh iya. Ya, makanya saya ini kan yang harus kita luruskan. Oke, Bang Sitorus begini. Contoh ya, sungai diuruk. Orang bikin konten. Ini sungai diuruk. Saya cek nih kepada pihak PIK. Itu kenapa kok sungai diuruk? Oh iya Gus, ada miskomunikasi. Antara supir truk dengan mandor. Mas, tapi ini sudah bicara ribuan hektar loh. Enggak, yang ini loh Bang. Ini loh. Kan tadi kan ada pengurukan itu. Tapi begitu sudah dibersihkan dan menjadi sungai, yang bikin konten sungai diuruk tadi nggak bikin konten lagi. Kalau sungainya diberesin, itulah yang menjadi framing sesat. Ini beda lah, ini puluhan kilometer. Mas. Baik, artinya laporan hukum ke Pak Aguan dengan Pak Jokowi itu salah alamat. Karena ya salah alamat, dasarnya salah kok. Oke. Kalah pinter aja kalau menurut gua. Silakan. Salah alamat Mas itu. Gufron. Kan salah alamat. Ya saya mau klarifikasi nih Gus. Jadi seolah-olah kami ini yang selalu beda. Bedanya di mana tadi ya? Padahal kami ini kan mewakili masyarakat sipil ya. Ada 10 lembaga loh yang maju. Nggak apa-apa. Kita kan sudah melakukan riset, kajian. Dan kita ini kan advokasi bukan soal pagar laut. Dari tahun-tahun yang lalu kita sudah dampingi orang, korban gitu ya macam-macam. Dan sampai hari ini kita masih advokasi di lapangan Gus. Kalau ditanya tidak ada pemerasan, tidak ada pemaksaan, tidak ada perampasan tanah. Kami malah punya data. Bagus, misalnya di desa Muncung, ya itu ada warga-warga yang memang tanah sawahnya duruk begitu saja tanpa ada proses transaksi jual beli terlebih dahulu. Ketika sawahnya duruk, mau tidak mau pemilik sawah harus bagaimana ini persoalannya. Nah persoalannya bahwa ternyata pihak lurah nih katakanlah, Bu, ini kita nggak bisa bantu apa-apa karena ini PSN. Dia selalu mengatakan PSN. Oh enggak lah, enggak. Perurusan ya dari PT ini penting ini Pak Ufron. Kalau memang itu datanya ada, mohon didata. Kan saya memang mengadvokasi gitu loh. Saya mencari solusi ya, untuk saya boleh lanjutkan kayak ini. Sebentar. Jadi begini, ini bukan persoalan perampasan tanah semata, tapi juga harganya memang sudah ditentukan, tidak ada tawar menawar. Kalau PIK katakanlah ini bukan bagian dari PSN, oke kita bicaranya adalah swasta dong, kita bicara kesepakatan jual beli. Tidak bisa dipatok harganya Rp50.000 gitu loh per meter. Ini kan sesuatu. Sebentar, Pak Carofi, silakan Pak Monas. Ya. Dari Agung Sedayu. Karena memang dari awal kita mengikuti perkembangan polemik PIK 2 itu politisasinya itu terlalu kuat. Jadi kita melihat sudah nggak sehat. Padahal kita selama ini jelas bahwa PIK ini adalah perusahaan real estate nasional 40 tahun. Ya karena nggak ada keterbukaan Mas. Kalau dari awal dijelaskan kan clear. Nanti Bang Edi kita bisa berikan penjelasan dulu. Udah begini kan susah. Selama PIK 1 ya dari tahun 2000 berapa banyak kemudian pajak yang sudah disetorkan, lapangan pekerjaan kemudian ada terbuka. Ya kan, kemudian dari PIK 2 ada sekitar 200.000 hari ini orang kemudian bekerja. Pendapatan daerah 50 triliun sudah terakhir disampaikan oleh Pak Nono itu sudah disetorkan kepada negara. Dampaknya itu sudah sedemikian besar. Tapi itu kan Mas tidak sebentar. Enggak gini, itu tidak menghitung kerusakan ekosistem ekologi. Nah, nanti kita akan masuk ke situ, Bang. Nah, ya nanti disampaikan. Artinya apa? Bahwa kita itu jelas punya komitmen bagaimana untuk membangun bangsa sama-sama. Ya kan, bangsa ini kan nggak bisa dibangun antara 1-2 pihak, kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan semua masyarakat. Ya, apalagi Pak Prabowo kemudian sudah mentargetkan kemarin untuk membuat pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, jangan sampai kemudian ya ini malah mengganggu proses investasi, kan ini yang paling penting. Tapi ini ada proses yang kemudian bermasalah. Contoh misalnya ya, saya melihat, bentar Bang. Oh silakan. Jadi biar kita jelaskan. Pertama, kami melihat misalnya dalam kasus istilahnya HGB, ya, yang kemudian menjadi polemik, ya berkaitan dengan pagar-pagar laut itu politisasinya kuat. Bukti bahwa politisasi kuat apa? Pertama, bahwa pagar-pagar itu ya, pagar-pagar yang kemudian ada di laut itu yang kemudian menjadi polemik, ya itu di framing, dinarasikan dengan istilah HGB pagar laut.
HGB-nya siapa? Pertanyaan itu HGB-nya siapa? Kalau HGB-nya pengembang, HGB-nya pengembang itu cuma di Kecamatan Pakuaji. Dan itu hanya ada satu desa. Seolah-olah HGB itu menjawab dari situ. Seolah-olah HGB itu kemudian dianggap memiliki 30 km. Itu yang tadi saya bilang. Sudah biasa di negara ini untuk meratakan lapangan itu bukan orang yang di belakang. Udahlah, kita sama-sama tahu itu, ya. HGB itu jelas-jelas dinyatakan oleh Menteri Agraria. Sampai ada kena sanksi. Bahwa itu nanti tidak terkait dengan PIK, nanti kita buktikan di belakang. Ya, karena sekarang kita bicara itu, nanti di belakang kita mari berhitung sama-sama gitu loh. Ini problem. Lalu kemudian, jangan rakyat, ini narasi Orde Baru nih. Jangan rakyat dibenturkan, mau menghalangi ekonomi. Enggak, kita enggak melarang kegiatan ekonomi, that's good. Untuk negara, untuk rakyat. Tapi ya mbok mikir, kalau itu mau untuk profit, hak-hak rakyatnya dipenuhi dengan baik dong. Lu mau untung triliun, mau kasih negara sekian triliun, rakyatnya menderita itu gimana? Enggak, hak rakyat itu yang mana Bang Sitorus? Ini yang sekarang sampai sekarang diadvokasi oleh teman-teman. Itu jangan dibantah dulu, itu ada. Baik. Oke Bapak-Bapak, saya harus, nanti kita teruskan di segmen selanjutnya. Selalu berhadapan sama negara, sama pertumbuhan, sama ekonomi, nggak ikhlas. Baik. Bahwa ini ada persoalan politisasi Pak Ganjar, ada persoalan investasi. Ada persoalan politisasi dan kemudian ada persoalan investasi, tapi ini tidak menghilangkan laporan-laporan hukum yang masuk ya, proses pidananya ya. Kalau menurut Pak Ganjar ini sudah memenuhi unsur pidana nggak sehingga dilaporkan, dan ini kan dilaporkannya ketiga ya, Barreskrim, KPK dan juga Kejaksaan. Siapa yang berhak mengusut ini? Takutnya nanti malah tumpang tindih gitu. Gini, seru ya. Kenapa jadi seru? Saya langsung loncat nih. Kan yang berwenangnya Lamban. Itu dulu. Ya. Kita mundur sedikit. Apa sih yang bikin rame? Sampai tadi ditanya, kenapa baru lapor sekarang? Kalau saya, emang saya baru tahu ada pagar bambu. Gitu kan? Momentumnya itu. Nah, jadi gini, kita jangan buru-buru ke sana kemari. Ya, tapi penegak hukum perlu bergerak taktis. Ya. Ada pagar bambu nih. Ada masalah apa dengan pagar bambu ini? Ada masalah hukum. Ya. Apa ada yang nggak berwenang? Apa ada liar? Apa ada perusakan lingkungan? Apa ada pemalsuan dan lain-lain? Gitu ya. Nah, itu dulu diusut dari situ berangkat. Ya. Begitu kita nemu di mana salahnya pagar bambu ini? Apa undang-undang kelautan dilanggar? Apa tata kelola pesisir? Apa ini, apa itu? Gitu kan? Baru mulai kita pecah. Ya. Misalnya apa? Kalau ternyata ini ada tindak pidananya, siapa yang berwenang? Kelautan Perikanan sedang melakukan penyelidikan. Kemarin kan gitu ya, yang duluan ngomong Kelautan Perikanan sedang melakukan penyelidikan. Ternyata ada kesan, entah benar entah tidak, wah ini mengganggu nih lalu lintas nelayan dan lain-lain ya, lingkungan dan lain-lain, sampai saya nggak tahu apa di tempat yang sama tuh tidak ada pesut yang nyangkut ya, mati gitu ya. Ini kan berarti ada dampak yang negatif. Dampak lingkungan ya. Ada dampak negatif ya. Nah, lalu kan begini. Dari situ, Kelautan Perikanan melakukan penyelidikan. Terus dinyatakan sebagai barang bukti. Ya. Nah, tapi kan ada dampak sedemikian rupa, Presiden, saya nggak tahu nih dari mana yang bisikin, bongkar. Gitu. Ini proses hukum lagi mulai loh. Gitu kan. Betul, nggak harus 30 kilometernya jadi barang bukti. Betul. Tapi berkoordinasilah dengan KKP yang sudah mendeklar dari awal dia sedang lidik. Faktanya ada koordinasinya? Nggak ada. Angkatan Laut bilang, kami perintah Presiden. Oke. Walaupun perintah Presiden kan bisa koordinasi. Nanti bisa ngomong, Kelautan Perikanan 1 kilometer aja ya yang jadi barang bukti, sisanya. Tapi didokumentasikan ini itu dan lain-lain. Tidak menghilangkan barang bukti. Tidak menghilangkan bukti. Gitu ya. Nah, sekarang ini. Terus ada nemu masalah apa lagi di situ? Misalnya, kok ada HGB-nya misalnya. Ya. Kok bisa? Ada pelanggaran nggak di situ? Ya, harus di tempat yang seharusnya misalnya tidak boleh ada HGB, kok ada HGB? Gimana bisa begitu? Nah, ada masalah nih terbitnya nih. Jangan-jangan ada pejabatnya yang disuap, gitu ya. Jangan-jangan ada pemerasan. Kalau memang ada kasus korupsinya, silakan serahkan ke KPK. Kan gitu. Ya, jadi tadi tuh kepolisiannya mungkin nyari kalau ada pemalsuan, ada kekerasan untuk melepas tanah dan lain-lain, itu kepolisian. Kelautan Perikanan menyangkut keberadaan pagar bambu dan lain-lain. Kalau ada suap, ada korupsinya dan lain-lain, silakan ke KPK. Jadi kita pilah-pilah, gitu ya, kita pilah-pilah.
Dan yang penting begini, responnya cepat. Dan publik ini kan sebetulnya menunggu penjelasan lah gitu dari pemerintah, terutama dalam hal ini aparatur negara. Nah, maka begini, saya begitu baca berita pagar laut 1 atau 2 hari, saya udah bilang gini, ini harusnya kan begini, begitu rame dipermasalahkan, kalau saya jadi pemilik, itu punya saya. Tujuannya begini, prosesnya begini, izinnya lengkap, bla bla bla, selesai. Gitu ya. Tapi nggak nongol nih bareng. Saya bilang 1-2 hari di medsos, bongkar aja. Pasti yang berkepentingan muncul. Oke. Gitu kan? Benar. Saya nggak tahu udah ada yang muncul atau belum. Belum ada juga. Gitu ya? Belum ada juga. Gitu ya. Kalau bocor halus mau dianggap muncul ya nggak tahu lah. Lalu muncul kemudian ya polemik ini, lapor sana, lapor sini dan lain-lain. Nah, ini sedikit hukumnya nih. Tadi Bang Noel, Pak Muanas bilang, lapor hak konstitusional, hak hukum. Betul. Nah, yang harus tahu, seorang pelapor tidak dibebani kewajiban untuk memastikan peristiwa yang dilaporkannya sungguh terjadi. Satu. Kedua, seorang pelapor tidak dibebani kewajiban untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkannya adalah tindak pidana. Itu, karena itu nanti tugas. Kadang-kadang ini lapor polisi, polisi nanya tindak pidananya apa? Tugas lo yang polisi. Cari dong ada tindak pidana enggak, maka investigasi tadi itu. Seorang pelapor tidak dibebani kewajiban untuk membawa bukti pada saat lapor. Itulah tugas penegak hukum. Maka tadi dibilang, mari diinvestigasi. Semua dimulai dari apa? Dari dugaan. Dugaan ini nggak dosa, gitu kan? Memang dari dugaan. Membangun asumsi, hipotesa, sampai pada kesimpulan, proses hukum, gitu kan? Nah, mungkin ada bagian-bagian yang bisa menjadi pertanyaan. Saya nggak mau terlalu jauh sentuh PSN, PIK, karena saya tidak menguasai hal teknis. Tapi unsur pidananya terpenuhi nggak? Nah, ini yang sedang berjalan, gitu kan? Kan begini sebetulnya, yang sederhana ya. Begitu ada 50 sertifikat dicabut, sebetulnya kita mau tanya, yang dicabut itu karena masalah apa sih? Gitu ya. Karena ada suap, karena ada yang dipaksa, karena ada di lokasi yang nggak boleh atau gimana gitu. Supaya kita jadi tahu itu di mana itu, yang 50 yang dicabut itu di mana ya. Maka berarti apakah di sekitarnya di situ juga punya masalah yang sama, berpotensi dicabut juga atau tidak gitu. Nah, ujungnya karena tadi misalnya gini ya, yang dilaporkan Pak Jokowi, yang dilaporkan Pak Aguan. Waktu lapor, yang dilaporkan itu peristiwa, bukan orang. Ya, nanti penegak hukum yang nyari siapa orangnya. Ini masalah yang dilaporkan udah ada orangnya juga. Gini loh, sungguh pun si pelapor tahu siapa orangnya. Melapor itu melaporkan peristiwa. Nanti waktu di BAP sebagai pelapor, dia bisikin, gue tahu loh Pak pelakunya. Gitu, jadi tidak langsung dibuka. Gitu loh. Ini hukumnya. Nah, kalau mau lebih jauh sedikit, sebetulnya pertanyaannya gini. Di sini ada PIK, di sini ada PSN. Kenapa dikasih ke dia sih? Emang orang lain nggak bisa ngelakuin? Nah, itu kita tanya kepada pengambil keputusan yang buat kebijakan. Apa background lahirnya dulu PSN ini? Dan kenapa lokasinya ini? Kenapa diberikannya ke situ? Itu baru pertanyaan. Itu. Tapi itu baru menyentuh di level kebijakan. Kalau ada kong kali kong, baru masalah hukum. Gitu. Baik, saya akan bahas nanti lebih dalam lagi ya soal kronologis. Karena kayaknya bapak-bapak ini belum maksimal tadi menjelaskan soal sertifikat ini, belum klimaks. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Keren. Mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia, dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian dengan sumber terpercaya. Sepekan terakhir viral soal keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Saksikan CNN Indonesia News Report setiap hari jam 3 sore lewat 15 menit live di CNN Indonesia. Kalau dapat 1 miliar, mau ngapain? Kalau saya dapat 1 miliar, saya pengen renovasi rumah jadi 2 lantai. Kalau aku dapat 1 miliar, aku mau buka toko pastry idaman. Kalau aku sih, pengen anakku masuk di fakultas kedokteran impiannya. Ikutan meriah bareng Mega dan menangin 5, 10, 20, hingga 100 juta setiap bulannya. Terus ada grand prize 1 miliar. Jadi, kapan mau buka tabungan? Oh, gini rasanya jadi miliarder.
gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang Buy Now Pay Later di perusahaan pembiayaan dan perbankan melonjak 48%. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis. Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Sebelum kenal sama saya, rata-rata para nelayan itu pinjamnya sama juragan. Pertama-tama ketika bergerak memang kita dianggap orang aneh. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10 pagi di CNN Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ramai sekali, tadi pas break juga ramai, tapi saya akan masuk lebih dalam soal penerbitan sertifikat ya. Saya mau ke Pak Gufroni terlebih dahulu. Pak Gufroni, laporan Anda dan masyarakat sipil mencantumkan dugaan pemalsuan dokumen dan TPPU terkait penerbitan sertifikat. Jadi ada indikasi bahwa penerbitan SHGB dan juga SHM memakai girik dan dokumen palsu. Ya, betul. Ya. Bisa dijelaskan nggak? Jadi begini, hari ini sudah ada pernyataan dari Mabes Polri bahwa ada dugaan bahwa girik-girik itu palsu. Dan itu kami yakin betul memang itu. Karena berdasarkan investigasi kita memang kita melihat bahwa girik-girik ini dibuat sedemikian rupa oleh oknum-oknum kepala desa dan perangkatnya agar seolah-olah ini girik murni dibuat tahun 1982. Padahal itu dimajukan. Kira-kira gitu. Dan sekarang sudah terungkap dan secara terang benderang. Dan sekali lagi bahwa soal girik palsu ini bukan hanya di Kohod ya, Mbak. Kami tadi datangi misalnya di desa Kronjo katakanlah. Itu ada 17 nama yang dicatat namanya. 17 nama warga yang dicatat oleh kepala desa untuk mengajukan permohonan ke BPN Kabupaten Tangerang. Dan itu kami yakini bahwa mereka sama sekali tidak punya tanah di atas laut. Sama sekali tidak punya. Saya tanya, Ibu punya nggak 50 hektar? Nggak punya. Boro-boro tanah daratnya nggak punya. Bisa kita buktikan. Baik. Oke, silakan Pak Monas dari ya, pertama begini ya, yang perlu kita sampaikan. Ini biar kemudian publik menjadi jelas. Ini loh narasi framing-framing kayak tadi tuh istilahnya Mabes Polri katanya mengatakan bahwa ada temuan dugaan girik palsu. Nggak ada. Saya ikutin kok perkembangannya Mabes Polri itu dalam pernyataan. Hari ini beritanya muncul. Enggak? Ada beritanya kalau, hari ini. Enggak, kalau pernyataan ini nggak dicabut. Nggak apa, kalau pernyataan ini nggak dicabut, ini ada dugaan loh tidak pidana hoax loh. Karena saya punya rekaman pernyataannya Pak Juandani ya, Pak Direktur ya. Kita cek itu aja. Dia mengatakan bahwa yang melaporkan itu model A. Model A laporannya, bukan karena lapornya Pak Gufron, bukan. Model A laporannya. Artinya Pak inisiatif Polri untuk mengungkap ini karena ini dianggap kemudian menimbulkan polemik. Makanya dilakukan proses penyidikan. Enggak pernah dia menyebut bahwa ada kata diduga girik palsu, itu satu. Nah inilah framing-framing ini yang kemudian membuat opini publik kemudian menjadi sesat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira yang perlu disampaikan kepada publik ya soal masalah tanah abrasi. Apakah betul di Laut Tangerang itu terjadi tanah abrasi? Di media sosial muncul ada citra satelit dengan menggunakan Google Map, Google Earth, ditarik dari tahun 2025 sampai kemudian ke tahun 82, memang itu tanah terabrasi. Ada juga kemudian konten ya yang dibuat menggunakan citra satelit katanya nggak abrasi. Bagaimana cara pembuktiannya? Menggunakan data. Datanya apa yang bisa dilakukan? Nah, pertama ya, bisa di cross check bagaimana kurun waktu dari tahun 70 sampai kemudian tahun 2025 ya, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Tangerang, itu setiap tahun di Laut Tangerang itu khususnya di daerah Kohod terjadi 130 meter per tahunnya abrasi. Kemudian terjadi abrasi ekstrim itu pada tahun 95 sampai kemudian 2015. 579 hektar tanah-tanah rakyat, tambak-tambak rakyat hilang di situ. Ini data nih. Ya. Kemudian, nanti dulu Bang. Kemudian ada satu desa di Paku Haji, komplek rumah mewah. Itu bangunannya sekarang itu ada di tengah lautan. Di tengah. Pertanyaan artinya gini yang perlu kita sampaikan ya, bahwa
persoalan abrasi ini bukan dongeng. Memang ini terjadi. fakta. Oke, Dan ini kemudian kalau dikaitkan dengan programnya Pak Prabowo kan tentang pembangunan Giant Seawall, itu sangat relevan. Sepanjang pesisir Pulau Jawa dari Jawa Timur sampai Banten memang rentan terhadap persoalan abrasi. Nanti dulu, justru yang kemudian saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah tadi ada pernyataan misalnya Pak Nusron kemarin kan sempat menyatakan ya persoalan dokumen. Ya, kita lihat dokumen-dokumen itu terbit tahun 82. Girik-giriknya ada giriknya, dibayar pajaknya dari HSAM, semua yuridis, prosedural, legal, lengkap, kap. Bahasanya begitu. Ya, itu yang disampaikan Pak Nusron. Artinya apa? Secara formil ini nggak ada persoalan. Baik. Tapi yang dia lihat fakta materialnya, kita jangan keluar dari perkataan Pak Menteri. Pak Menteri dari 80 bidang tanah bahwa ketika dia secara material itu dianggap terendam, dianggap terendam, maka itu dianggap tanah musnah. Nah ini kan persoalannya. Artinya secara prosedur, secara dokumen ini nggak ada masalah. Tapi menurut penglihatannya Pak Menteri bahwa itu dianggap sudah tergenang, terendam air laut, maka itu dianggap sebagai tanah musnah. Walaupun itu kemudian masih bisa dipersoalkan. Bisa dijual kemudian di SHGB kan? Iya, ini kan soal tafsir tanah musnah. Ayo dong yang ahli pertanahan. Ya gak pakar-pakar ahli pertanahan ngomong dong soal pertanahan tentang tanah musnah. Kenapa? Karena di Laut Tangerang itu cuma 1 meter loh. Di pembangunan tolnya Semarang-Demak itu 3 meter mereka itu masih dianggap bukan tanah musnah. Diganti rugi dalam jadi ada perbedaan tafsir di sini. Ada perbedaan gitu tafsir bahwa nah justru makanya saya bilang atau tidak. Minta itu seharusnya Bang Deddy itu membela orang-orang di situ kan nggak cuma nelayan, tapi ada rakyat juga yang mempertahankan harta bendanya dari abrasi. Jangan-jangan bambu-bambu itu memang berkaitan dengan mereka untuk mempertahankan abrasi dulu. Maksudnya apa? Mereka iya dong. Oke, saya putarkan dulu ya ini ya. Kita dapat video. Nggak boleh pakai jangan-jangan. Ya begitu dong, Bang. Putarkan dulu. Iya kan? Sekarang kita bisa ini loh. Biar ini sama batu-batu ini ya habis tanahnya. Loh itu air lautnya itu batasannya. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang bahwa itu gobok itu rumahnya tanah warga tidak mengalami abrasi terutama yang di pinggir laut itu hoax itu. Loh, ini kan beda nih. Nah, ini sama yang di sana tuh kan beda tuh. Sama yang di sana. Yang di sana sudah mengalami abrasi. Ini orang karena punya duit. Ada batuan. Nah itu pagar lautnya tuh. Pagar bambu kok. Tuh. Baik. Jadi menurut Pak Muanas yang memasang itu mereka? Ya kita nggak tahu. Pagar-pagar bambu itu artinya mereka? Gini, kalau berdasarkan keterangannya Bupati Tangerang, Bang Zaki, 2014 itu pagar-pagar itu sudah ada. Iya. Dan kalau dicek portal-portal berita ya, Mbak, di tahun 2016-2017, itu banyak portal-portal berita tuh di Laut Tangerang itu banyak pagar-pagar bambu. Baik, silakan. Gitu loh. Artinya gini Mbak ya, maksudnya aktivitas di laut itu menggunakan bambu kan banyak, gak cuma nelayan. Nelayan pun ada, tangkap kerang hijau pun mereka pakai bambu. Betul nggak? Ada kemudian sebagai penahan abrasi, bisa mereka. Mungkin mereka mampunya cuma itu. Ya, tapi kan gini, Mbak, ini kan harus dibantah juga. Bukan dibantah lah, kita harus juga dari cara pandang lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengatakan bahwa ini ada upaya melakukan reklamasi alami. Artinya bukan nelayan dong. Apalagi sampai 30 km panjangnya dan begitu banyak di mana-mana. Nelayan itu buat makan hari ini, nangkepnya hari ini Mbak. Nggak mungkin mereka punya apa ke sana. Lalu kedua, terkait dengan tanah apa tadi itu, tanah musnah. Kan sudah terbukti bahwa Kementerian ATR BPN membatalkan 50 bidang SHM yang ada di situ. Bukan yang diklaim oleh rakyat dengan apa namanya tanah musnah tadi. Tetapi yang diterbitkan 2022-2023 yang baru-baru nih, 50 bidang. Kan itu cukup luas juga gitu. Jadi memang banyak ketidakjelasan di sini dan inilah yang sumber sengkarut. Jangan salahkan politisasi, Pak. Ketika rakyat tidak punya tempat berbicara, ya politisi yang harus turun. Baik. Salahnya pemerintah dan pengusaha tidak menjelaskan dari awal. Inilah sengkarutnya gitu. Baik, kalau menurut Bang Deddy dari Komisi 2 itu nggak mungkin nelayan yang masang pagar. Saya ingin menyampaikan dulu, Pak. Menyampaikan tadi. Kalau tadi soal pagar-pagar itu dikatakan reklamasi kemudian tendensius seolah-olah dikonotasi kepada pengembang itu juga keliru. Aku pernyataan menteri. Pernyataan menteri itu. Iya, justru itu. Karena kita juga sama dong. Enggak, bukan. Kita juga sama berpegang pada pernyataannya menteri. Artinya apa? Harus dibuka juga.
jangan, ini kan yang kemudian disampaikan oleh Pak Menteri ini yang resmi aja yang terdaftar, SHM dan AGB. Jangan-jangan di situ ada girik-girik masyarakat juga yang dulunya adalah tambak-tambak dan mereka kemudian membuat patok-patok itu supaya tanahnya bisa kembali. Ini harta benda rakyat loh, Mbak. Harta benda rakyat yang mereka masih punya alas hak dan mereka mempertahankan. Salahnya di mana itu loh maksudnya? Baik. Ya apa Mbak Nana. Gitu. Itu tadi bahwa yang masang itu mungkin pemerintah, yang masang itu mungkin masyarakat. Sampai salah saya. Seperti yang tadi di video itu. Jadi dari advokasi Anda gimana sih? Begini ya. Saya waktu jadi pembicara di TV One, itu kan ada tuh perwakilan dari nelayan di catatan demokrasi. Sepulang itu dia curhat sama saya. Nah sepulang itu curhat. Bagaimana ya Gus ya, kita mau ngaku nelayan. Wong framingnya itu kan tangkap pagar misterius kan begitu. Takut ya? Takut gitu loh Mbak. Kenapa? Mereka yang masang. Loh, ini perwakilan nelayan sudah ngomong begitu. Kalau di daerah Kohot itu memang, kan ada juga tuh perwakilan dari Kohot juga itu kan. Menyampaikan juga, nelayan di Kohot tidak dirugikan sama sekali dengan itu. Kan memang ini kan 6 desa tuh Mbak, pagar laut itu kan, yang di situ. Jadi karena framing, apalagi yang nyegel itu kayak baju tentara, jadi mereka pasif. Nah sekarang karena negara ini negara hukum, nah itu wewenangnya KKP, biar nggak timbul fitnah kesana kemari, biar nggak debat kusir, silakan KKP menyampaikan siapa yang masang, sanksinya apa. Kan KKP sudah nyampaikan, dendanya 18 juta per kilometer. Kalau memang itu wewenangnya KKP, sampaikan aja. Si Fulan ini yang masang, yang biaya, jadi enak gitu loh. Kalau urusan HGB laut dan lain-lain, biarlah itu wewenangnya Mas Nusron. Itu aja kalau saya sih. Tapi Anda tetap berkeyakinan yang memasang pagar laut itu masyarakat? Nelayan. Sejauh 30 km? Iya, nelayan. Cuman nggak bisa disebutkan, nggak mau disebutkan. Silakan Pak Gufroni. Itu masuk akal apa enggak? Soal yang mana nih, Pak? Pagar laut. Iya. Iya, pemilik tambak lah, iya pemilik. Ya, ada 7 nama. Karena menurut video tadi yang masang kan yang mereka masyarakat yang merasa untuk melindungi dari abrasi gitu. Ya, jadi begini. Gus, saya orang Sukadiri. Saya tahu ya Desa Karangserang. Betul. Ya, saya cek ya, memang betul ada abrasi. Tapi abrasinya bukan karena faktor alam. Saya masih ingat tahun 2014, 2015. Itu tadi di mana itu? Itu ada pengambilan pasir oleh mobil-mobil truk tanah, mobil truk-truk. Itu zaman 2014, 2015. Ya, ini soal data. Saya sudah lihat. Iya, Bang. Saya mau sampaikan. Saya katakan bahwa memang ada abrasi. Buka dong data KKP. Tapi itu memang seolah-olah memang disengaja karena pasir diambil oleh truk-truk tanah. Itu siang malam tuh, saya lihat. Tapi kan tidak ada itu tindakan apapun dari aparat kepolisian untuk menghentikan itu. Jadi ada abrasi buatan? Mungkin bisa jadi karena pasirnya diambil. Sehingga dari situlah kemudian ada gelombang yang membuat itu abrasi bertambah. Tapi sekali lagi, luasnya tidak sampai 1 kilo seperti yang disampaikan oleh Pak Jaki. Tidak mungkin. Ya ini kan asumsi. Makanya harus data. Bukan harus asumsi. Data gitu loh, harus berdasarkan data. Karena berdasarkan data KKP 579 hektar. Pada periode 95 sampai 2015 terjadi abrasi hebat, ekstrim di Lautan Tangerang. Berarti hoax gitu. Ya, Lautan Tangerang gitu dari mana ke mana dulu kan? Ya di sekitar itu Bang. Mana? Dari sekitaran Gronjo sampai Sambi. Datanya ada Bang. Titik itu sampai 500 hektaran. Kalau kita ngomong ini kan asumsi. Ya makanya jadi jangan generalisasi juga lah. Kita pertama begini kalau menurut saya. Ada problem di sini. Rakyat ada problem. Pengembang ada problem. Pemerintah ada problem. Segala macam. Ya udah duduk bareng-bareng jelasin. Selesaiin semua. Ngapain tuding-tudingan sembunyi supaya nggak kelihatan salah. That's bullshit. Mbak Nana, kalau yang sayangan tadi itu nyata ada namanya Pak Hendra. Udah tak sebut deh. 92 hektar. Orangnya sampai tidur di gubuk. Itu tadi kan ada tuh gambarnya gubuk. Dia pagernya panjang. Itu untuk tetenger. Tetenger itu tanda gitu loh. Nah tanda yang paling murah. Nggak seperti yang kayak ada batunya itu memang. Dia pakai bambu. Nah silakan negara itu hadir. Ngasih mie 2 kerdus kayak. Bagi tanah yang mengalami abrasi itu ada SPPT-nya ditunjukkan, sertifikatnya ditunjukkan kok. Ini negara sepertinya bingung nih Bang Noel ya. Jadi dengan adanya sekarut pagar laut ini, kementerian nggak koordinasi, banyak kemudian pro dan kontra yang muncul ke publik bahwa PSN ini harus dievaluasi. Nah ini karena kan ini warisannya Pak Jokowi nih, ini gimana dong? Ini pro dan kontra loh di publik nih PSN harus dievaluasi. Dijawabnya tadi. Kan tadi udah disampaikan sama Mas Rofi, disampaikan juga Mas Muanas bahwa
abrasi itu yang melakukan pemagaran itu kan nelayan, penambak lah ya. Tadi pemilik tanah lah ya. Pemilik tanah. Ya jangan juga seakan-akan ada kejadian kemudian langsung tembakannya ke Pak Jokowi, kemudian ke pemerintah. Ya kita cuman ya sudahlah, kan ini negara hukum, tinggal pembuktian aja sih, ngapain kita berpolemik dengan hal-hal yang ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kawan-kawan untuk menggerakkan motorik otaknya kali biar berpikir terus ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih. Tapi mengevaluasi PSN tuh gimana? Banyak dorongan pro dan kontra, ada yang bilang evaluasi PSN-nya gitu. Ya karena ini kan terkait dengan Jokowi lah, ini kan orang subjektivitas terhadap Jokowi kan tinggi. Karena Jokowi kan meninggalkan legacy yang sebetulnya ini sangat bermanfaat buat rakyat. Gitu. Kemudian banyak orang yang terganggu dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian orang mengkait-kaitkan Jokowi kong kali kong lah dengan aguan, ya nggak apa-apa lah orang mau ngomong apa. Menurut saya nggak apa-apa itu. Namanya juga apa dugaan-dugaannya nggak. Tadi tetap yang disampaikan Mas Ganjar tadi, ya kan ada sebuah peristiwa, tapi ini tidak langsung orangnya dituding Jokowi aguan, Jokowi aguan. Jadi proyek PSN-nya jangan dievaluasi, gimana? Ya soal evaluasi atau tidak kan Pak Presiden Prabowo yang punya pertimbangan lah. Beliau kan hari ini yang paham sekali ya mana yang harus dijalankan, dilanjutkan dan dievaluasi. Ini berkaitan dengan investasi. Saya nggak bicara tentang itu. Kerja. Ya tadi saya sampaikan menurut Monas ketika itu dibangun di situ nanti akan dibangun yang namanya tempat wisata, kemudian tempat ibadah. Kan pasti di situ juga kan penghijauan dan sebagainya. Pasti dari dampak itu ada yang namanya resapan tenaga kerja. Gitu, dan itu kan sejalan dengan narasinya Pak Presiden Prabowo gitu loh. Jadi kan saya nggak mau terlalu terjebak persoalan-persoalan yang sifatnya berpolemik lah. Kita lebih suka debat hal yang substansial. Di situ aja sih menurut saya. Oke, silakan sebentar. Saya mau ke Pak Ganjar nanti habis ini. Iya, Mbak, PSN dievaluasi. Ya benar, negara memang harus mengevaluasi. Karena jumlah PSN itu kan ada 49. Mana pihak swasta yang betul-betul serius mengelola tanah negara, maka itu yang akan mengerjakan. Makanya ada bahasa evaluasi. Itu benar juga. Oke, baik. Gitu. Dan yang minta evaluasi itu kan presiden, ombudsman gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Justru ini akan membuat terang benderang, memperbaiki, kan nggak semua sempurna juga apa yang terjadi di masa lalu. Setuju. Oke, Pak Ganjar, saya ingin tanya ya, Anda melihat bahwa ini ada kelambanan nggak sih dari aparat penegak hukum? Lamban. Jadi gini ya, memang butuh waktu proses hukum, ya. Tapi setidaknya secara berkala menginformasikan ke publik mengenai perkembangan, kan itu yang ditunggu. Dan perkembangan yang gini, kami masih lidik, seminggu sekali, seminggu dua kali kami masih lidik terus. Masa nggak ada perkembangan? Paling tidak kan misalnya gini, kami sudah turun ke lapangan, kami sudah ketemu sini. Minggu depannya kita sudah simpulkan, kita sudah rapat, kita sudah berkoordinasi. Minggu depannya lagi nanti, jadi ada perkembangannya. Anda melihat ada gitu, dilematis mungkin ya di APH ini, di aparat penegak hukum. Karena ini PSN, di satu sisi memberikan investasi dan juga kalau dilematis menurut saya ekonomi, itu sudah tapi di sisi lain ini bermasalah juga di publik. Kalau urusan dilematis rahasia umum. Ada kemungkinan gesekan politik itu pun saya pikir orang sudah tahu kan. Memang begini, pengambilan keputusan oleh presiden, oleh pejabat, melibatkan DPR dan lain memang bagian dari proses politik. Cuma pertanyaannya apakah senjata politik ini digunakan dengan tujuan kesejahteraan rakyat, kan gitu ya. Makanya begini, PSN harus dievaluasi, termasuk proses menentukan ini PSN, ini PSN ditentukan ini ya. Siapa yang dapat apa dan bagaimana, termasuk bagaimana perkembangannya udah jalan atau belum nih, gitu ya. Karena begini, kita ini hidup di negeri di mana kebijakan-kebijakan lahir itu riwayatnya gelap gulita belakangnya. Gitu Anda melihat ini juga riwayatnya gelap gulita. Undang-undang aja naskah akademiknya lahir kemudian, gitu ya. Apalagi proses pengambilan kebijakan, proses pengambilan keputusan ini yang harus dibuka, gitu. Ujuk-ujuk kan gini. Jadinya ini karena PSN-nya di sebelahnya PIK, gitu ya. Kan orang dengan mudah menuding, ya. Ini rahasia umum. Bagaimana misalnya Pak Aguan dianggap seperti punya privilege, gitu kan ya. Terus ada begini. Jadi jangan salahkan kalau orang kemudian membangun dugaan-dugaan itu juga, kan gitu. Maka kita berharap gini, ya udah kasih aja penjelasan, gitu ya, pemerintah. Nah ini Pak Muanas misalnya menjelaskan, silakan jelaskan saja. Tapi begini, proses hukum jalan terus. Karena justru dengan proses hukum, kalau nemu ada tindak pidananya, lanjut. Kalau tidak ada, ya sudah. Mau diapain?
Tapi kita harus kawal. Kenapa? Hari gini proses hukum justru dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan, bukan mengungkap. Jadi kita harus hati-hati. Itu berat itu statementnya Pak Ganjar, gelap gulita ya. Negara sudah menyampaikan melalui Sesmenko bahwa pagar laut tidak ada kaitan dengan PSN. Itu jaraknya jauh sama PSN itu sudah dijelaskan. Cuman namanya orang sudah apa ya, mindsetnya itu nyerang terus. Juga kan ini kan juga karena komunikasi strategisnya nggak jelas, Mas. Kementerian ngomong lain, kementerian ini ngomong lain. Angkatan Laut ini kan jangan disalahkan juga orang berpendapat gitu. Baik, saya mau tanya nanti pendapat dari teman-teman mahasiswa ya terkait polemik pelaporan ramai-ramai pagar laut Tangerang ini ke penegak hukum. Bagaimana tanggapan mereka? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Sandi Permana, artis lawas sinetron Laga Misteri Gunung Berapi ditemukan tewas bersimbah darah tak jauh dari rumahnya. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Pengungsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terus bertambah. Mereka menempati 6 titik pengungsian. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour. Senin sampai Jumat jam 11 pagi. Serta Sabtu dan Minggu jam setengah 12 siang. Live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung meminta tanggapan dari teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta terkait carut-marut laporan hukum pagar laut Tangerang ke aparat penegak hukum. Silakan perwakilannya teman-teman dari UIN Jakarta. Ya, saya Hakim dari jurusan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dedi, Komisi 2 DPR. Apa langkah selanjutnya yang Bapak kawal terhadap kasus pagar laut ini yang ternyata kan dilaporkan ada dugaan-dugaan yang melibatkan orang-orang seperti pejabat besar dan perusahaan yang disampaikan tadi. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Sebagai mitra kerja ATR BPN, langkahnya apa Bang dari Komisi 2? Ya kita kan sudah meminta kepada Kementerian ATR BPN supaya memproses hukum seluruh aparat ATR BPN yang ditengarai memang terlibat dalam kong kali kong penerbitan sertifikat dan sebagainya. Lalu kita juga meminta mereka untuk memastikan ya bahwa proses penerbitan hak atas laut itu, atas tanah, pembebasan terhadap rakyat itu dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan. Karena kan kita ini legislatif, hanya pengawasan. Kita meminta supaya Kementerian ATR BPN yang mengawal proses itu. Gitu. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Baik. Jadi kita akan terus cerewet nih sampai beres urusannya. Jadi jangan sampai dibilang nanti politisasi, ya memang kita orang politik. Enggak, saya memang bicara politik kan, politik hukum. Itu tadi janjinya dari Komisi 2 ya. Saya mau ke Pak Muanas. Pak Muanas, tanggapan dari PT Agung Sedayu dengan kelanjutan proyek
PSN ini apa? Melihat ini sekarang jadi sorotan, ada laporan hukum, dan bahkan ada dorongan untuk evaluasi PSN Tropical Coastline ini. Iya, kita menyerahkan sebenarnya pada pemerintah ya berkaitan dengan PSN. Ya, karena kalau dugaan ada tindak pidana, korupsi dan sebagainya itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena PSN belum dikerjakan. Mekanismenya juga dari bawah, dari tingkat bupati diusulkan, kemudian sampai ke kementerian itu melalui beberapa ratas sebelum disahkan oleh presiden. Dari tahun 2002 diusulkan oleh bupati sampai kemudian ditetapkan Maret 2024. Nah, jadi itu pun sebetulnya sekaligus membantah tuduhan bahwa PSN-nya yang dikelola Tropical Coastline oleh PIK 2 itu merupakan kado dari KN. Ya kan, karena menangani KN 2024. Enggak, PSN lebih dulu dari bawah dia tuh. Diusulkan oleh bupati, itu satu. Yang kemudian masyarakat harus bisa memahami itu. Tapi kan kalau nggak ada kedekatan antara Pak Aguan dengan Pak Jokowi nggak mungkin lolos dong. Ya silakan saja orang mau tafsirkan begitu. Tapi ini kan kita perlu juga menyampaikan hak jawab kita kepada publik. Kan itu. Nah ya kan persoalan PSN saya kira itu yang jadi apa ikut namanya. pemerintah nih. Iya. Ini kan merupakan kewenangannya pemerintah kan untuk melakukan evaluasi sepenuhnya. Tapi saya percaya bahwa semangatnya kan seperti yang sudah disampaikan bahwa ini akan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8%. Iya kan? Kita pasti akan bicara peluang PSN ini kan jelas untuk rehabilitasi lingkungan dan peningkatan pendapatan daerah termasuk pembukaan lapangan kerja untuk rakyat. Ya kan? Semangatnya itu. Kita yakin bahwa itu mudah-mudahan bisa berjalan di tengah ancaman kemarin Pak Wamen sempat bilang ada 60 perusahaan melakukan gelombang besar kan PHK besar-besaran. Jadi menurut saya tuh kalau ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa PIK 2 harus nggak boleh berjalan, nggak boleh ini. Di situ ada 250.000 orang mencari pekerjaan, dan itu juga dipikirkan. Mereka punya anak, punya istri, bayangkan mereka mau dikasih makan apa. Nah artinya kita harus berpikir realistis juga nih kalau bicara soal masalah kepentingan rakyat. Kemudian yang terakhir, bicara soal masalah sertifikasi. Ya, tidak ada yang namanya sertifikat laut. Tidak ada yang namanya sertifikat laut. Makanya saya bilang ini jangan sampai kemudian ditarik oleh kepentingan politik masing-masing. Gara-gara mungkin kita nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian diciptakan skenario sedemikian rupa bahwa dipaksa itu adalah sertifikat laut. Yang terjadi ya HGB dan HSAM yang di Laut Tangerang itu adalah tanah-tanah rakyat yang dulunya tambak terabrasi. Ya, saya kira itu tuh. Itu yang jadi nggak benar bahwa tanah-tanah sertifikat itu tanah rakyat. Kita jangan bohongin rakyat di sini dong. Loh datanya ada Bang. Loh kami juga punya data yang punya itu bukan orang sana. Loh kita ada berpuluh-puluh hektar, itu, beratus hektar. Gimana sih? Dan itu diperkuat oleh pernyataannya Pak Nusron. Jangan digeneralisasi. Justru dari menteri kita dari pernyataannya Pak Nusron itu mengatakan. Dari pernyataannya Pak Nusron, Abang harusnya sebagai ketua komisi 2. Makanya itu memperjuangkan mereka Bang. Ini tanah rakyat. Tapi jangan bilang itu semua rakyat. Salah menurut saya. Bohongin rakyat kamu. Oke, tahan Bapak-bapak ya. Saya mau ke mereka kan rakyat kita juga. Waktunya udah habis. Udah habis. Oke, silakan Pak Gufron. Dong. Ya, kami singkat saja ya. Kami ini kan ke bawah melakukan investigasi, advokasi karena saya juga orang Pantura. Saya mendengar dari masyarakat itu soal masalah pembebasan lahan, soal pagar laut, itu mereka tahunya bahwa ini proyek PSN PIK 2. Oke ya. Jadi maksud saya bilang bahwa di sini telah terjadi penyelundupan hukum. Sejak PIK 2 dinyatakan PSN, 2 hari setelah penetapan pemilu oleh KPU, itu semua serentak bahwa menyatakan bahwa ini PSN semuanya, bukan semata-mata PIK 2. Inilah yang membuat jadi masalah kepala desa sampaikan warga. Bohong itu, rakyat mana nggak ada yang ngomong kayak gitu. Baik. Nggak ada, kita bisa buktiin itu. Nanti saya ke Cak Rofi baru ke Mas Ganjar, silakan waktu kita udah tinggal sedikit nih. Gini, ini kan saya lihatnya narasinya terlalu kotor, terlalu ngeri ya. Seakan-akan setiap persoalan itu selalu Pak Jokowi. Ya saya sih jujur aja, saya miris lah dengan kawan. Walaupun saya tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan kawan-kawan itu sah secara konstitusional. Kita juga berharap ke depan ini jujur, ada 2 juta kasus mafia tanah yang sampai detik ini belum terselesaikan. Dan itu bukan di era Jokowi. Itu dari dulu, kita ini pendamping dulu ya. Sering melakukan advokasi terkait kasus tanah. Jadi menurut saya kemudian ada masyarakat kayak saya begini menyampaikan bahwa ya punya kecurigaan terhadap narasi-narasi yang kotor gitu loh. Orang ada sebuah kasus kemudian tiba-tiba sasaran tembaknya Jokowi gitu. Kemudian Jokowi dekat dengan Aguan, kenal dengan, ya dia kepala negara dekat dengan siapapun gitu loh. Gak ada keistimewaan dari Pak Jokowi ya? Gak ada. Oke, itu menurut Anda? Emang benar, emang itu faktanya. Oke, Al-fitnatu asatu minal qatl. Jadi
saya berharap ya dari persidangan ini, janganlah ketika benci terhadap suatu kaum misalnya, lalu membuat kita itu tidak adil. Padahal ruang untuk tabayun, ruang klarifikasi, wong kantornya ada kok ke PIK. Kalau memang ada tanah warga yang dirampas, oke enggak mau ke PIK, datang ke saya, ke restoran saya, ke kantor saya bantu 3 kali 24 jam asal bawa sertifikat, asal ada ahli warisnya. Begitu saya. Baik, silakan Pak Ganjar, terakhir pesan untuk aparat penegak hukum menangani kasus ini karena ini menjadi sorotan publik ya dan sudah viral gitu. Ya, kalau saya cuma berharap penegak hukum ini cepat, taktis, ya. Dan lihatlah betapa kelambanan kerja kalian itu menimbulkan polemik yang luar biasa, gitu ya. Dan jangan dibiarkan, ya. Memang ada PR besar mengendus dugaan saya bilang ya, kolusi, ya. Dan ini tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, tapi kita juga harus melihat secara fair bahwa dugaan-dugaan ini kan bukan muncul tiba-tiba. Nah, inilah PR-nya ya, diselesaikan. Baik, terakhir Bang Deddy ya, 30 detik. Saya mau bicara data aja. Oke. Selama 9 tahun pemerintahan Jokowi, 2.710 konflik agraria. Ini menyebabkan ribuan kasus ini berdampak pada 5,8 juta hektar tanah. Oke. Dari yang terlibat urusan tanahnya itu 5,8 juta hektar, 1,7 juta keluarga di Indonesia. Jadi ini bicara problem, bicara data gitu loh. Bukan soal siapa benar, siapa salah. Harusnya karena PIK ini akan memberikan daya dorong ekonomi yang kuat. Ya persoalan pembebasan dan segala macam harus dilakukan dengan baik-baik dong. Jangan seperti sekarang ini gelap-gelapan gitu loh. Baik. Kalau pembebasan nggak ada gelap-gelapan Bang. Kuatirnya gini loh Bang. Ada oknum nih, ada broker misalnya. Mengatasnamakan PIK. Karena PIK itu kalau pembayaran ya, yang saya dampingi, dia itu pasang baliho Pak, di sampingnya ahli waris itu. Oke. Masalahnya mereka bergerak sendiri. Baik, waktu kita udah habis nih Bapak-Bapak. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Saya jamin deh, nggak ada. Mereka klaimnya dari Gus Rofi yang mengadvokasi, tapi ini dari hasil analisisnya Komisi 2. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bubar ini, belum. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Setiap Sabtu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Sandi Permana, artis lawas sinetron Laga Misteri Gunung Berapi ditemukan tewas bersimbah darah tak jauh dari rumahnya. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Dinas Infokom Kota Surabaya mengatakan aplikasi ini merugikan dan tidak baik bagi anak-anak dan juga bisa merusak fasilitas umum. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia. Dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian dengan sumber terpercaya. Sepekan terakhir viral soal keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Saksikan CNN Indonesia News Report setiap hari jam 3 sore lewat 15 menit live di CNN Indonesia.
Itu tadi perbincangan kita yang cukup sengit ya selama 1,5 jam ke belakang terkait carut-marut pemasangan pagar laut dan juga sertifikat hak guna bangunan di Tangerang, di pagar laut Tangerang yang kemudian dilaporkan ramai-ramai ke aparat penegak hukum, di mana yang dilaporkan adalah salah satu taipan pemilih PT Agung Sedayu yakni Sugianto Kusuma alias Aguan dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita tunggu bagaimana aparat penegak hukum supaya tidak lamban bergerak, semoga mengusut tuntas siapa dalang-dalangnya, mana yang benar, mana yang salah, karena ada beberapa versi supaya masyarakat nggak bingung. Kemudian masyarakat di Tangerang yang punya tanah di sana juga tidak merasa terbebani. Kita tunggu kejelasan, keterbukaan pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta yang juga sudah hadir di studio pada malam hari ini. Kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.